Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita sekarang hari ini ada di Kelurahan Sidoagung, Godean, Sleman. Iya. Bersama dengan saya Marta Sasongko dan saya Debio Primus. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY yaitu Sarasehan Sibakul. Wah,
kita senang sekali bisa hadir di sini, Mbak. Iya, kenapa Mas? Ya, karena UMKM itu kan bisa memproduksi dan andalannya adalah mencari pasar. Kebetulan kelurahannya dekat dengan pasar, jadi sangat luar biasa. Jadi gampang dong kalau ini nggak masalah pasar. Oh iya. Langsung keluar belok kiri. Belok kiri. Iya, tapi ngelihat produk-produknya di sini lumayan ini ya bervariasi ya Mas. Jadi macam-macam nih, ada yang kuliner, terus ini ada yang craft, ada bentuknya tas, batik juga ada. Iya batik, ada yang box, ini macam-macam. Ya. Dan kalau kita lihat ini masih didominasi oleh perempuan, luar biasa. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu. Tapi juga ada anak muda-muda yang ikut juga dalam usaha, bisnis dan sudah berjalan. Nanti kita tanya-tanya ya. Betul Mbak Marta. Karena sebelum sana kita mau kenalin dulu nih narasumber yang hadir. Yang ini pastinya nanti bentuknya ngobrol ya. Nanti apa yang ditanyakan, yang dirasakan oleh para pelaku UKM ini, semoga narasumber nanti kita bisa memberikan support gitu ya dari jawaban-jawabannya. Nah yang di sebelah saya ini kayak kelompok pencapir. Di sebelah saya adalah iya dari Dinas Koperasi dan UKM sudah hadir Pak Wisnu Harmawan SPMT. Beliau adalah Kabid Layanan Kewirausahaan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Boleh tepuk tangan dong. Iya. Pak Wisnu. Jalan-jalan ke Godean Pak Wisnu. Nemu apa Pak Wisnu di sini? Produk belutnya tetap semangat. Produk belutnya biar tetap semangat gitu ya. Walaupun belut meskipun di sini ternyata tidak hanya olahan belut saja tapi ternyata industri kreatifnya cukup beragam. Nanti dilihat juga produknya ya Pak Wisnu ya. Kemudian tentu saja kalau yang di sini pasti ada wakil rakyat yang memang mengenal betul daerah ini. Betul. Kenal nggak ibu-ibu? Nah, masa sih kenalan lah. Wajahnya udah di mana-mana lah. Pak Sofyan Setio Darmawan STMN DPRD DIY dari fraksi PKS. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah Mbak. Ini daerahnya kan kayaknya deket dari sini dari rumahnya, betul ya Pak? Oh iya kira-kira 10 menit nggak sampai rumah. Oh oke. Nanti kita dengar apa yang potensi apa yang ada di sini ya Pak. Ya nanti sama-sama kita dengar dan kita supportnya. Optimalkan mudah-mudahan. Oke, ini baik. Deket juga ini termasuk anak jago. Kenapa? Anak Jalan Godean. Oh jago ya, iya, Jalan Godean. Lupa ya dulu. Siap. Udah agak lama nggak ada kata jago soalnya. Ya kemudian, nah kalau ngobrolin tentang UKM ini kita mesti juga punya mentor, punya orang yang sudah menjalankan bisnis. Jadi kita bisa ajak untuk diskusi gitu. Nah hari ini sudah hadir Mas Lili Adi Raharja, ini salah satu pengusaha pelaku usaha yang ada di daerah sini Mas Lili ya. Iya, dan saya termasuk salah satu customernya loh. Tadi ngobrol di balik layar ya. Nanti cerita-cerita tentang usahanya supaya bisa menginspirasi para pelaku usaha yang lain ya Mas Lili. Ya siap. Oke. Dan satu lagi kita juga hadirin expert. Kalau tadi Mas Tibio bilang selalu kadang-kadang yang ditanyakan oleh para pelaku UKM adalah soal pemasaran. Nah, kita bawa dong praktisi marketing di sini masih muda, punya usaha juga pastinya. Nah, Mas Nuri Ardiansyah. Halo Mas. Mas Nuri, Mbak Marta, Mas Yosi, Bapak Ibu. Iya, ini suka kita bawa kemana-mana juga loh ini ngider gitu ya Pak Wisnu. Kan kita itu kayak pengamen ngider gitu kemana-mana ketemu para pelaku UKM. Nah Mas Nuri salah satu yang sering kita bawa untuk ngobrol tentang nanti bagaimana strategi marketing ya Mas Nuri ya. Betul. Baiklah, kalau begitu kita mau dengarkan apa yang terjadi di sini ya. Nah, kita pengen tahu pengalaman Bapak Ibu selama menjalankan usaha ini ya. Maka boleh dong sharing mulai dari Ibu dulu. Bu siapa Bu? Bu Lina ada? Lina. Nah. Ayo Bu, monggo. Silakan Bu Lina. Selamat pagi, terima kasih untuk waktunya. Silakan. Kami perwakilan dari UMKM di Godean ingin sedikit menanyakan atau menanyakan aja ya. Boleh. Tentang ini ya, tentang
kurasi di YIA. Kami ingin mungkin dari teman-teman ini, saya perwakilan ya dari kuliner dan fashion. Kalau kami fashionnya batik Beni AB, terus ada Mbak Endri juga nanti, dan kuliner sekalian ini ada tas. Jadi punya teman-teman ini pingin difasilitasi tempat untuk di YIA. Jadi diadakan kurasi atau semacam apa ya untuk bisa ikut pameran di YIA. Untuk yang kedua, intinya kami ingin tempat untuk memasang atau di sekitar sini kayak pasar murah atau pasar apa itu ya, untuk menampung hasil-hasil UMKM dari teman-teman kuliner ataupun fashion. Itu di sini belum ada, semacam show window gitu ya, show window untuk kuliner dan show window untuk showroom ya. Oh, show indoor. Ya. Show indoor. Oh, oke. Kemudian yang Salama ini kan adanya baru di kecamatan, tapi tidak begitu terjamah karena di dalam, posisinya di dalam kecamatan, ada ruangan kecil. Kemudian kami ingin dari perwakilan ini untuk ada pelatihan-pelatihan rutin. Nanti setelah itu diadakan kayak semacam fashion atau apa yang untuk fashion, untuk untuk kain-kain atau batik-batiknya atau fashion baju-bajunya. Kemudian di luar ada yang jualan kayak semacam ini, dijualnya di pinggir-pinggirnya. Jadi waktu masuk untuk nonton fashion ada pajangan yang kuliner-kuliner semacam itu. Oh, dibikinin event maksudnya, dibuatin event ya, gitu ada ya? Event, ya, ada event tertentu seperti itu. Jadi misalnya ada tamu dari DPR atau kunjungan apa, itu kami bisa dijawil, dadaan pun kita siap gitu. Jadi kemudian untuk masalah pendanaan, kita berharap dari UMKM ini yang masih kecil ini mungkin ada dana AIS atau dari apa seperti itu, ada dana hibah atau apa. Satu lagi untuk legalitas, kami perwakilan dari kuliner itu izin untuk apa Mbak, frozen itu kalau bisa selain PIRT itu untuk legalitas yang untuk badan POM, kalau bisa itu jangan terlalu mahal atau bagaimana. Jadi ada keringanan atau syukur ada free dari dana AIS atau dari mana. Jadi bagaimana solusinya, kami menunggu jawabannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Lina. Terima kasih Bu Lina. Ya, tepuk tangan Bu Lina. Mas, ini loh para pelaku UKM ini kalau lihat kata dana itu kok ya ini banget Iya, ya, langsung kelihatan gitu loh, lihat ada dana is di situ. Padahal kita aja nggak pernah lihat ya. Tapi luar biasa, ini sudah memikirkan bikin event dan lain-lain. Betul. Sudah Iya. kayaknya punya event organizer Bu Lina. Kayaknya paham banget ya acara ini nanti. Oh, sering diajak pengalaman event, makanya tahu nanti ada fashion show, terus di luar ada pedagang-pedagang. Ini udah punya plan loh dia. Ya. Betul. Ini beda sama yang lain loh, pertanyaannya juga komplit. Bu, tadi ngomong-ngomong melakukan riset duluan, Bu. Mau tanya bikin riset? Oh, dadaan. Oh, dadaan. Riset mendadak maksudnya ya. Ini semuanya kok dadakan ya, kayak tahu bulat. Suka shopping ya Bu ya? Oh, pantesan pertanyaannya aja diborong, apalagi barang-barang. Tapi nggak didiskon loh ini tadi Mas. Iya, berikutnya setelah Bu Lina. Mas Ayo, Mas Ayo. Mas Ayo. Nah. Ayo Mas, kita pergi dulu yuk. Iya, yuk, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Asaryo, panggilan Ayo. Saya mempunyai usaha home industry, box kado, box packaging, dan handicraft, supplier ke toko-toko swalayan dan tersebar di Jogja dan luar kota, bahkan Apa Mas ekspor. produknya Mas? Iki ya, Iya. buat kado-kado gini ya. Box Oke. packaging juga produk, Mbak. Ya, untuk di sini saya mewakili kawan-kawan UMKM Godean. Yang pertama, untuk pengrekrutan karyawan, Mbak. Jadi kita selama ini udah mempunyai karyawan untuk berjalan produksi, karena kita produksi jadi bahan baku kita olah menjadi box kado. Begitu
itu terkendala dengan apa ya istilahnya kekurangan tenaga kerja. Jadi karena corona kemarin kita memberhentikan sekitar 5 karyawan dari 6 karyawan, jadi tinggal sama istri sama karyawan 1 sekarang. Tapi kita masih bisa jalan. Tapi kedepannya kita mewakili UMKM produksi, jadi pengen jadi mentor, mengadakan LPK seperti pelatihan. Saya sendiri jadi mentornya. Kalau begitu kita bisa mengolah sumber daya manusia kita yang mungkin putus sekolah atau broken home seperti itu, kita rekrut sebagai karyawan begitu. Dan kedepannya semoga diterima dan didengar inspirasi kita. Yang kedua untuk pendanaan udah disebutkan. Yang kedua jadi untuk marketing sudah jalan sih marketing, bahkan kita udah ekspor ke Jepang dan Australia. Dan untuk yang ketiga kita lebih bisa dikenal aja sepertinya. Jadi lebih dikenal bahwa produksi produk-produk Gudean itu kita berkualitas begitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum. Bentar Mas Ayo, itu kenapa bisa ekspor ke Jepang sama Australia itu gimana ceritanya? Kita ada kawan di Berbah Sleman yang kerja di perusahaan jewelry Jepang. Dia memesan produksi figura sama gantungan kunci waktu itu tahun baru. Dan kita diposting di perusahaan tersebut. Dan kalau di Australia kita box packaging kemeja, Bu. Jadi mereka punya produk kemeja, nyari packagingnya, pesannya di Mas Ayo. Dan dengan Gudean ini kita mempunyai klien-klien seperti Bang Mulia Gudean, Purnama, WS, seperti itu kita kirimi juga. Itu per bulan sekali kita kirim. Iya, oke. Mas Ayo, saya tadi katanya pengen jadi mentor ngelatih anak-anak muda, anak-anak yang butuh sekolah. Memang skill apa yang sangat dibutuhkan untuk memproduksi seperti ini? Telaten aja, Pak. Telaten dan sabar. Karena kita dari nol, bahkan semenjak 2006 saya menggeluti usaha ini, kita yang rekrut itu orang-orang putus sekolah malahan. Dan orang-orang broken home yang putus sekolah nggak bisa diterima di kerja perusahaan atau kantor-kantor tersebut, kita rekrut dan kita ajari dari nol sampai kita bisa. Itu lebih telaten mereka ya? Lebih telaten malah. Mungkin sama menyesali nasib, pokok mutus. Jadi telaten. Saya yang meratapi nasib, Pak. Meratapi nasib kalau nggak bisa bayar mereka maksudnya. Lah terus sekarang kendalanya itu maksudnya ada anaknya atau nggak ada anaknya? Kendala untuk karyawan? Untuk karyawan yang daftar banyak, tapi kita untuk produksi sementara ini karena istri juga telaten dan karyawan 1 cewek itu udah mumpuni ya istilahnya dari 2006 itu ikut saya terus, kita terus dari nol sampai bisa menyelesaikan orderan kemarin Surabaya 500 box kita kerjakan bertiga sudah. Saya yang motongin, kalau kita lagi capek ya finishing dikerjakan karyawan gitu. Maksudnya udah mencukupi dengan jumlah karyawan belum 1? Sebenarnya Bu, karena kalau kita mengerjakan orderan yang full banyak gitu toko-toko tertinggal. Oke, ya. Ya, gitu aja Mas Ayo. Iya, makasih. Iya, terima kasih Mas Ayo. Jadi ketika nanti pesanan banyak itu kewalahan juga itu. Iya, karena kan belum stabil juga ya mungkin ya kalau kondisinya seperti ini. Monggo satu lagi dari ibu-ibu yang mau, tadi katanya ada yang mau nanya. Ayo, monggo silakan. Mbak. Siapa tadi? Enggak, Mbak. Mbak. Mbak Tridase. Ya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tridase Marjiati. Di sini saya produksi ekrol. Ekrol apa Mbak Tri? Ekrol original sama ubi ungi yang sementara ini. Terus kendala saya di sini permasalahan di marketing itu loh, pemasarannya. Karena saya gaptek masalah medsos gitu lah. Sementara sekarang ini, pemasarannya lewat apa? Sementara ini baru lewat teman, WA gitu dari ketok tular gitu lah. Belum meluas gitu. Oke, lalu ada lagi selain pemasaran?
Apa yang mau ditanyain? Udah itu aja. Oke. Itu usahanya sudah berapa lama? Ya sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Sudah punya karyawan berapa? Nggak ada, belum. Oh, masih punya, dikerjain ya, sendiri. Iya. Iya. Sudah punya merek atau brand sendiri, Pak? Udah. Apa itu? Ekrol Azah. Oh, yang ini. Iya. Nggak ada ekrol apa itu ada? Ekrol Azah itu namanya. Aizah namanya. Aisyah. Oh, Aisyah. Aisyah namanya. Tadi kedengarnya aja gitu ya. Iya, Aisyah. Oke. Oh ya, baiklah. Terima kasih banyak. Udah legalitasnya ada? PRT. PRT ada? Sudah ada. Sudah. Ya. Oke, Iya. baik. Oke, terima kasih banyak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita juga punya tim, Pak Wisnu bawa tim buat daftar Sibakul kan ya? Iya. Nah, ibu-ibu, mas, mbak, ada yang sudah tahu Sibakul? Ada yang sudah daftar? Angkat tangan dong. Yang belum? Yang belum daftar siapa? Hari ini ada timnya dari Pak Wisnu di belakang sana, langsung daftar habis ini ya. Iya. Untuk ikut Sibakul. Nah, kenapa saya minta untuk ikut Sibakul? Nanti biar Mas Lili cerita deh salah satunya kenapa ikut Sibakul Yang gitu. sudah bermitra dengan Sibakul ya. Boleh tahu dong yang sudah ikut Sibakul ngobrol sebentar. Ayo, Mbak. Ya, 1 orang, Pak. Iya, ayo. Gitu dong. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Endri. Untuk mereknya dari Indalem Art, kebetulan produksi batik. Batik? Iya. Oke. Dan tetapi untuk batiknya yang aksesoris, jadi kayak dasi, terus kalung-kalung batik yang memang unik dan etnik. Pengalaman Sibakul banyak banget ya Mbak ya. Ikut Sibakul tahun berapa? Udah sekitar 2 tahun ya sebelum pandemi. Oh, sebelum pandemi 2019 berarti ya. Iya. Oke. Apa yang didapat ketika ikut daftar Sibakul? Otomatis dari komunikasi ya. Jadi kita yang UMKM ini kan nggak tahu nih mau kemana arahnya, kayak blank, nggak tahu apa-apa. Nah, ketika ikut Sibakul itu ada banyak pendampingan, pelatihan, dan kesempatan untuk kita bisa maju ke depan. Untuk pelatihan dari sisi SDM, kemudian dari perizinan, dan juga pengelolaan keuangan. Karena kalau UMKM kan yang paling pusing itu adalah pengelolaan keuangan ya. Manajemen ya, manajemen keuangannya ya. Iya, karena kadang saya sendiri walaupun sudah didampingi juga kadang masih nyampur nih sama yang pribadi. Oh, jadi satu rekeningnya itu? Untuk saat ini sudah mulai dipisah, tapi ya baru tahun ini sih bisa berhasil dipisah. Kalau misalnya keberatan bikin rekening saya sementara nggak apa-apa untuk tabungan. Siapa? Iya. Terus selain itu juga tentang pajak, karena kan UMKM paling istilahnya paling apa ya, grogi kalau masalah pajak. Karena kita mungkin tidak tahu juga. Dan Sibakul banyak sekali memfasilitasi untuk hal-hal tersebut yang di luar dugaan kita otomatis. Ngomong-ngomong udah berapa pelatihan yang diikuti sejak ikut Sibakul? Untuk pelatihan yang resmi baru 3 ya, kalau enggak 4. Tapi untuk pelatihan yang Zoom masih sering, karena kan masih lebih enak kalau Zoom Mbak untuk saya. Sudah pernah menggunakan sarana Plut untuk konsultasi? Sudah. Oke. Dan gratis semua ya Mbak ya? Iya Pak. Gratis semua itu ya? Iya. Alhamdulillah gratis semuanya. Dan pernah merasakan juga untuk dana keistimewaannya lewat Sibakul. Oke deh. Terima kasih banyak Mbak, kita kasih apresiasi. Iya. Itu loh, kalau ikut Sibakul ibu-ibu sudah ada yang ikut, jadi ternyata banyak benefitnya. Tapi nanti biar Pak Wisnu aja yang cerita. Saya ke Mas Lili dulu. Mas Lili usahanya apa? Ini kan juga sama-sama pelaku UKM, tapi yang kenapa dikedepankan gitu ya? Barangkali ada cerita-cerita memang yang bisa disiarkan untuk yang lain. Mas Lili boleh tahu usahanya, cerita dikit? Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lili. Nama usaha saya AR Organik. Memang kegiatan kita pemasaran di produk-produk pertanian organik khususnya dan turunan-turunannya tentunya. Kemudian mulai usaha sekitar 2010 kira-kira. Dan ya di awal kita memang agak kesusahan untuk pemasaran ya. Ini ada pakar marketing Mas Nuri yang nanti kita juga bisa konsultasi terkait pemasaran. Nah, kita mulai 2010 itu ya kita masih edukasi karena belum ngetren pertanian organik, makanan sehat itu masih belum ngetren, kita masih edukasi dan ya perjuangannya memang ya pelan-pelan. Tapi alhamdulillah sekarang tren makanan sehat, makanan yang baik untuk kita konsumsi itu sudah mulai banyak dilirik oleh masyarakat kita. Kemudian produk kita memang beras. Ada beras merah, beras hitam, beras coklat. Dengan beras itu nanti ada turunannya, ada beras mix, beras campur antara merah, hitam, coklat. Kemudian ada beras pink dan lain sebagainya. Tadi ditanyain loh sama Mas Debio, berasnya pink ini biar ngetren apa gimana? Apa karena itu beras pink itu hanya permintaan customer. Jadi ada customer yang mengkonsumsi beras merah itu masih belum siap, belum perutnya belum mungkin siap begitu. Menerima. Nah, maka kemudian perut sama lidahnya. Perut sama lidahnya karena sudah terbiasa makan beras atau nasi putih sehingga beras merah, beras hitam atau coklat itu masih belum terbiasa sehingga ada permintaan customer untuk beras pink. Jadi beras pink itu beras merah yang kemudian disosok sehingga merahnya dikurangi. Dengan disosok itu otomatis tentunya masaknya lebih cepat. Kemudian ya ada pulennya juga. Ada pulennya karena kalau hitam, coklat, merah itu berasnya pecah kulit sehingga kalau dimasak agak keras. Kalau sudah jadi nasi agak keras, kemudian masaknya juga lebih lama, matangnya itu lebih lama. Gitu juga di pink itu untuk ini supaya rasanya juga ya, lebih rasanya enak juga ya. lebih enak. Ada lebih Ini enak. berarti Gitu. pemasarannya kalau ditawarkan Mas nyari database anak-anak yang mau merayakan ulang tahun ke-17. Ya. Nanti syukurannya Beras pakai pink. nasi tumping. Kok tumping? Nah, warnanya pink. Lah tetap tumpeng. Ya tumpeng warna pink, Oh, warna tumping. Ya oke lah kalau begitu. Terus pemasarannya gimana tuh Mas yang dilakukan? Pemasaran untuk saat ini kita masih di lokal Jogja, kemudian ada beberapa kota di luar Jogja. Ya kalau di Jogja kita juga di beberapa swalayan, ada di sekitar Godian, ada Mulia Group, Purnama, WS, kemudian di Mirota. Jadi sudah masuk ke toko jaringan ya? Ya itu bisa, kemudian Pamela juga ada. Dan juga kita ke luar kota yang ya Jakarta, Surabaya, Tangerang. Yang agak jauh di Banjarmasin, Jambi itu juga sudah ada. Mas Lili, sebentar. Masuk ke toko-toko modern itu kan tidak mudah. Itu ada tips atau strateginya enggak ini? Bagaimana? Yang penting kita pede aja untuk masuk ke menawarkan ke kantor. Kemudian izin-izinnya harus komplit. Ya. Kalau makanan ya BRT, kemudian kalau produk seperti saya beras itu PSAT di Kementan itu sudah harus komplit. Itu dari awal ya, dari udah awal. perizinan langsung diurus ya? Ya, dari awal kita sudah mengurus itu izin-izin edar sehingga ketika kita masuk penawaran ke pasar modern, ya walaupun di pasar modern pun saya beberapa kali ditolak. Misalnya di Mirota kampus itu saya sampai 3 atau 4 kali saya penawaran. Tapi tetap maju lagi? Maju lagi. Ya di jarak beberapa bulan kita masuk lagi. Ya akhirnya diterima. Akhirnya diterima.
Oke, catatannya adalah butuh perjuangan untuk itu. Iya. Tapi Mas Riri belum cerita tentang bagaimana benefit yang didapatkan ketika ikut Sibakul. Tapi nanti ya Mas. Sebentar lagi jawabannya ada di Sarasehan Sibakul setelah ini. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta. Iya, kita masih di Sarasehan Sibakul dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Iya, kita cek semangatnya, Mbak. Betul. Ya, oke. UMKM naik kelas. UMKM hebat. Jogja istimewa. Iya. Terbukti keistimewaannya. Seistimewa, iya teman-teman tadi. Semuanya. Pertanyaannya luar biasa. Ini juga pertanyaan yang istimewa karena nggak selalu ada pertanyaan-pertanyaan cerdas seperti ini dari para pelaku UKM. Tepuk tangan dong buat Anda semuanya. Pertanyaannya tuh cerdas-cerdas. Pak Wisnu sudah dicatat Pak, banyak banget tuh pertanyaannya. Jawabannya juga banyak banget ini. Dicicil Pak jawabannya Pak. Monggo Pak Wisnu. Matur nuwun Mbak Marta, Mas Dibyo. Jadi hari ini kita melaksanakan Sarasehan di Kelurahan Sidoagung ya. Kelurahan ini cukup strategis, pinggir jalan, dekat sentra pasar Godean. Dan pasar Godean ini sudah mekantar-kantar gitu kan. Sudah terkenal. Jadi ikon juga Pak. Sudah ikon ya, produknya juga cukup banyak. Jadi ini membuktikan bahwasanya usaha yang ada di Sidoagung ini sudah cukup berkembang sebenarnya ya. Sebenarnya karena letak di poros Jalan Godean yang ramai karena pertumbuhan limpahan urban di Sleman Barat ini cukup pesat daripada yang selatan gitu kan. Nah, makanya industri rumahan seperti yang tadi Bapak Ibu sudah sampaikan juga mestinya bisa up dengan sendirinya. Apalagi yang kedua, sekarang situasi pandemi kita sudah mulai menurun, sudah bisa terkendali di beberapa lokasi, di Jogja pun sudah level 1. Nah ini mestinya kita sudah segera berbenah. Kalau kemarin kita benar-benar mengandalkan bisnis digital
tapi sekarang mungkin bisa dikombinasikan kembali antara konvensional dengan digital. Karena kalau terkadang digital itu kalau pengen icip-icip nggak bisa itu. Nah, ini yang kalau yang konvensional kan bisa icip-icip. Ini monggo silahkan nanti kembali normal. Itu yang pertama. Yang kedua, sosialisasi ini adalah sarana untuk kemudian mengenalkan beberapa kebijakan Dinas Koperasi UKM DIY terkait pemberdayaan UMKM. Jadi kami membina pada 6 aspek, apakah itu produksi, SDM, kelembagaan, keuangan, pemasaran, hingga kemudian transformasi digital. Itu kita semua ada di situ. Caranya gimana? Caranya gampang. Tadi Mbak Mata sudah menjelaskan, ikon kita adalah Sibakul. Jadi Sibakul adalah sistem pembinaan pelaku usaha. Jadi Sibakul itu pertama dikembangkan adalah untuk mendata usaha Bapak Ibu. Caranya gimana? Sekarang kan sudah punya HP semua. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya HP. Apalagi di Nggodean ini bukan wilayah yang sulit, yang blank spotnya banyak. Saya kira tidak, gitu kan? Ketik saja sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Tadi yang beberapa yang sudah daftar Sibakul itu sudah tadi bisa sharing ke teman-temannya, itu nanti akan diketahui posisi tata kelola usahanya dari 6 aspek tadi. Nah, kemudian ada gimmick-gimmicknya. Gimmick-gimmicknya apa? Jadi kita bisa membantu Bapak Ibu mempromosikan jualannya, memasarkan jualannya. Jadi memasarkan tidak harus membuka showroom fisik di mana, apalagi di Nggodean ini ya, pinggir jalan udah padat, nanti harus beli lahan atau seperti apa, tapi berjualan secara online, secara virtual, gitu kan, di sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Syaratnya apa? Yang pertama berKTP Jogja, berKTP DIY, gitu kan, punya usaha. Sudah, nanti tinggal masang foto produknya, bisa mendeskripsikan produknya, dan memasang harganya di sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Nanti kalau laku, jenengan semua akan kita kenalkan dengan ekosistemnya yang hijau-hijau itu, Grab, Gojek, kemudian Jogja Kita, hingga PT Pos. Kalau laku, ongkos kirimnya pemerintah daerah yang bayari. Jadi ongkos kirimnya gratis. Jadi nanti ada testimoni banyak dari Bapak Ibu yang sudah daftar lolos Market Hub. Itu nanti kalau Bapak Ibu sudah mendaftarkan pasti dikurasi. Nah, sekarang di sini ini kita ada layanan pendaftaran Sibakul dan Market Hub, dan mungkin NIB itu di pojok sana itu ada Mbak Lista sama Mbak Rosa, itu nanti syukur-syukur dimanfaatkan. Itu mumpung kita di sini membuka layanan, kalau Bapak Ibu yang belum daftar Sibakul, silahkan daftar Sibakul. Yang pengen masang produknya di Market Hub Sibakul untuk dapat free ongkir, silahkan daftar di sana. Di pojok situ nanti benar-benar dioptimalkan. Semoga lolos kurasi. Biasanya yang tidak lolos yang fotonya nggak match dengan deskripsinya. Contohnya apa? Contohnya saya jualan teh. Itu yang difoto bukan tehnya, tapi cangkirnya. Nah, iya. Cangkir ketutupan apa itu tidak lolos. Saya jualan wortel, yang difoto bukan wortelnya, kelincinya Pak, tapi kelincinya atau rombongnya itu. Rombongnya itu, gerobaknya. Nah, kok gerobak? Nah, niku mang milih piyambak. Nah, itu real fakta. Tapi banyak, di Sibakul juga ada pelatihan untuk foto ada, ya? Kita ada. Makanya tadi testimoni dari yang Sibakul memang. Ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah terdaftar di Sibakul, nanti akan kita petakan dari 6 aspek itu, istilahnya itu ada skema jaring laba-laba. Yang paling rendah apa, nanti akan kita hubungi untuk ikut pelatihan. Foto produk, apakah itu nanti bermitra atau kita melakukan sendiri, nanti akan kita gabungkan. Jadi Bapak Ibu nanti dengan mendaftar Market Hub, kalau lolos Bapak Ibu bisa bergabung dengan ekosistem marketplace yang Bapak Ibu sukai, yang sudah bermitra dengan kita. Kalau dengan pos ya barangnya tidak hanya dikirim ke
seputaran DIY saja, tapi seluruh wilayah Indonesia. Gitu. Jadi kalau mau ngirim ke Papua, ke Lombok, ke Sumatera, ke Aceh, itu ke Palangkaraya, itu bisa difasilitasi melalui si Bagol ini. Karena kami support untuk ongkir ini tahun ini atas ya dukungan teman-temannya Pak Tio ini, Pak Sofyan ini sebesar 2,5 miliar. Ini silakan dimanfaatkan skim-skim dari pemerintah daerah untuk membantu pemasaran produk-produk UMKM yang ada di DIY. Tolong dioptimalkan, mumpung sekarang kita sarasean di sini, ada layanan di pojok sana untuk pendaftaran si Bagol dan Market Hub. Ibu-ibu yang belum daftar, monggo nanti setelah acara ini nanti selesai bisa mendaftar di pojok. Dioptimalkan dan semuanya gratis itu. Mungkin hanya paketan pulsa atau baterai saja nanti itu saja, baterai HP. Kemudian yang kedua, bagi ibu-ibu yang sudah punya produk yang bagus, tadi tas atau apa tadi, ekrol yang sudah bagus, itu kalau pengen, kita kan punya galeri di Bandara Yia, seluas 1.500 meter persegi, itu kan, itu juga menampung produk-produk UMKM yang ada di DIY dan Jawa Tengah Selatan. Caranya gimana? Bersurat saja, bersurat ke Dinas Koperasi, ngirim surat, kalau saya punya produk, nanti meninggalkan nomor kontak yang ada di surat itu. Nanti akan kita panggil, kita kurasi produknya layak atau tidak. Gitu. Karena ada tim khusus yang akan mengkurasi produk-produk yang akan masuk sana. Karena tidak sembarangan produk. Misalnya Go Green. Yang Go Green yang seperti apa? Nah, yang ora ono plastik biasanya. Nah, itu. Kalau tesnya enak gitu nanti tidak. Jadi kita ada tim kurator yang kemudian menilai produk itu layak masuk iya atau tidak. Gitu. Meskipun beda di bidang kami ya, di bidang UKM, dan nanti kalau lolos ya produknya kita pajang di sana. Kita evaluasi selama 3 bulan laku atau tidak. Ada remedial nggak Pak? Ada mengulang misalnya, oh ini terlalu ini terus diperbaiki lagi. Ada. Artinya nggak langsung memungkinkan, ya. memungkinkan. Ada, iya. Ada catatan gitu, wah ini kurang ada. ini. Iya, Kalau diperbaiki iya. mungkin bisa ikut kurasi remedi lagi. itu bisa termasuk yang di si Bagol juga ada remedinya. Oh ini PRT-nya sudah tidak berlaku, oh tidak ada kode produksinya, itu seperti itu. Oke. Ada apa yang seperti itu. Jadi kita bisanya membantu pemasaran digital. Kalau yang pemasaran fisik, nanti bisa koordinasi dengan yang punya lahan di sini, apakah kelurahan di sini atau seperti apa. Karena untuk membeli lahan yang ada yang eksisten kan tidak gampang, prosesnya panjang. Apalagi kalau yang membeli pemerintah daerah harus ada appraisalnya, nanti buat apa. Tapi kalau Bapak Ibu selain itu nanti membutuhkan pelatihan, berkumpullah, jangan satu-satu itu kan. Berkumpul di Sidoagung ini. Sebenarnya memerlukan pelatihan apa, itu berkumpul membuat surat, bisa disampaikan ke kelurahan atau langsung ke Dinas Koperasi, pasti akan kita pelajari, ini pasnya digabungkan pada aspek pelatihan yang mana. Nah itu nanti semuanya memang sangat memungkinkan, apalagi pelatihan sekarang ini kita banyak sekali dan semuanya tidak hanya dilakukan oleh Dinas Koperasi, bisa bermitra dengan marketplace, bisa bermitra dengan pihak lain, bisa bermitra dengan perbankan. Nah itu nanti layanannya sesuai kebutuhan yang ibu-ibu butuhkan dengan berkelompok. Kalau seorang-seorang pasti nanti nanti kita kalau berkelompok atas nama katakanlah KUB atau KWT, kelompok wanita tani, atau koperasi, itu akan lebih gampang karena ketika ibu berserikat atau berkumpul atau berjamaah, itu akan lebih mudah nanti kita kemudian mengkoordinasinya. Mungkin itu Mbak Marta, tapi dari mas-mas yang tadi bisa menggandeng kelompok rentan, itu nanti saya acungi jempol karena terkadang yang terpenting, hal yang utama dalam berbisnis adalah spirit entrepreneur-nya, ketangguhannya, karena banyak orang itu bisa memulai tapi yang lumintu itu bisa dihitung dengan jari. Terkadang
dihantam badai sedikit, itu terus menyerah, meleret, dikomplain sedikit, kemudian yo wis ora enak terus. Iki masang-masang kok ora payu-payu lah, kemudian ya ini yang perlu spirit, perlu trik ketika Bapak Ibu ada di komunitas yang punya visi yang sama, di komunitas yang sama-sama struggle ini, kemudian Bapak Ibu akan mudah untuk kemudian berjejaring. Makanya mari bergandengan tangan antar sesama pelaku UKM ini, kemudian bagaimana memasarkan di wilayah kita sendiri. Kalau basa kerene ya nukoni tanggane dhewe, mayokke sedulure dhewe, itu akan lebih efektif itu sepertinya sekarang, karena situasi sudah kembali normal, dan saya kira Bapak Ibu sekarang ini sudah bisa mengkombinasikan bisnisnya, apakah itu melalui digital, online, atau konvensional. Oke. Iya. Boleh dong kasih apresiasi untuk jawabannya Pak Wisnu. Tapi saya tertarik Mbak tadi. Kenapa? Ya. Pakai skema jaring laba-laba. Ini menguntungkan pengusaha ya. Masa sih? Iya, kalau enggak ya jaringnya rugi-rugi. Kalau laba-laba kan untung dan untung. Laba-laba gitu ya. Aku pikir jaringnya gitu loh, laba-laba. Tapi dan juga satu juga tadi bahwa ke depan memang digital ini sangat mutlak nih ya Pak. Betul. Ya, kita tidak bisa menghindari. Jadi Mbak yang ngaku gaptek tadi harus tetap belajar, karena jempolmu adalah rezekimu gitu. Ya, oh gitu dari ya. Sini ya kan. Nggak cuman jempolmu harimaumu, tapi sebenarnya rezekinya juga ya. Iya. Hari ini semuanya ada di tangan. Iya. Jualan di tangan, dapat ngambil ini juga di tangan, ngambil labanya tadi laba-laba ya. Iya. Dan pasarnya juga makin banyak. Dinas Koperasi dan UKM ini akan mengelola juga beberapa termasuk ada pameran sampai di Jakarta, ada Smesco di Malia Bromol ada juga pojok UMKM. Ada pojok UMKM. Kalau pameran jangan khawatir, sebenarnya kalau masuk ekosistem Sibakul, sebenarnya produknya layak, itu nanti semuanya sangat memungkinkan itu. Kita ada banyak skim-skim pameran, apakah itu di destinasi wisata, di galeri kita, galeri Yia, galeri di dinas atau di Smesco, itu ruang-ruang itu akan banyak. Dan, ada banyak banget pokoknya. Dan pihak yang punya kepentingan untuk pameran tidak hanya dinas koperasi, di dinas pariwisata itu namanya pameran ekonomi kreatif, di Indak itu IKM lah, itu sebenarnya kalau ini gandeng semua bersinergi, kemudian nanti akan sebuah Bapak Ibu nanti akan terbantu. Artinya peluangnya memang luar biasa. Baik, kalau gitu Pak Sofyan boleh menanggapi, semangatnya ada, kemudian sudah akan ada fasilitas yang bisa dipertemukan untuk digunakan. Tapi mungkin keberpihakannya Dewan sendiri untuk para pelaku UKM itu seperti apa sih Pak Sofyan? Ya, terima kasih Mbak Marta dan Pak Wisnu tadi ya, penjelasannya sudah komplit. Jadi saya sudah kehabisan bahan nih, sudah diborong semua sama Pak Wisnu. Tapi alhamdulillah. Jadi mungkin nanti juga karena sudah banyak hal tadi yang sudah Bapak Ibu sampaikan dan kita apresiasi semua. Satu hal mungkin kita tambahkan tuh, bagaimana kalau di dalam usaha kita itu atau di dalam produk kita ini itu punya misi, ya. Punya visi, punya misi ya. Nah, ini saya nggak tahu apakah sudah ada pembinaan di Sibakul ya. Oh, yang ngomong-ngomong Sibakul tadi, kita support ya. Jadi Bapak Ibu di sini alhamdulillah termasuk yang beruntung ya, bisa mendapatkan akses mudah nanti daftar Sibakul. Jadi Sibakul ini kalau hanya dari singkatannya saja, orang mikirnya cuma di situ itu tempatnya bakul gitu ya. Simbok itu ya. Tempatnya bakul, simbok terus bakal ngelumpuk gitu ya. Ngelumpuk terus dodolan gitu ya. Itu terlalu simpel ya. Ternyata kan dari makna yang disampaikan oleh Pak Wisnu tadi, bahwa Sibakul itu adalah sistem pembinaan bagi pelaku usaha. Nah, itu singkatannya, gitu ya Pak Wisnu ya. Jadi di situ bagi para pelaku usaha ini ada sistem pembinaannya di situ. Jadi semua yang Bapak Ibu tadi tanyakan itu insya Allah akan terjawab oleh Sibakul atau akan terjawab di Sibakul ya, bukan di sini. Kalau di sini mungkin nggak begitu terjawab atau terjawab nanti lupa gitu kan. Tapi Bapak Ibu nanti daftar di Sibakul, nah disitulah nanti ada sistem pembinaannya dan sesuai dengan kondisi masing-masing tadi. Pakai sistem jaring laba-laba tadi ya. Ya, maksudnya kondisi yang ini labanya masih kecil, ini ada yang labanya besar. Jadi nanti atau yang pengennya labanya besar tapi sekarang labanya masih kecil itu tadi. Jadi itu ada semua di situ. Jadi nanti akan sesuai dengan situasinya masing-masing. Nah, kembali ke tadi yang saya maksud tadi, keistimewaan kita saya kira harus kita tonjolkan juga. Jadi setiap
produk kita itu kalau dia punya misi di situ, punya visi, punya nilai intrinsik apa namanya? Intrinsik ya. Yang mulia itu tentu akan luar biasa dan akan diapresiasi oleh dunia. Jadi misalnya contoh tadi ada Mas siapa tadi yang itu tadi kan dari limbah kertas misalnya. Jadi apa tuh barang-barang tidak bermanfaat, itu jadi bahan bakunya. Itu kan luar biasa. Artinya ada misi untuk membersihkan sampah misalnya. Jadi produk tertentu. Kemudian tadi misalnya batik ya. Pewarnanya alami. Ya, pewarnanya alami dari dari daun apa saya nggak hafal ya, dari kan ada toh yang dari daun-daun ya tertentu ya. Saya nggak hafal. Nah, kalau produk-produk kita tadi ada nilai value-nya yang on mission tadi itu, misalnya di misi kelestarian lingkungan, jadi seperti tadi si Pak Wisnu juga menjelaskan tidak pakai plastik, berarti ada misi untuk mengurangi plastik. Nah, itu yang hari-hari ini saya kira akan lebih diterima oleh dunia internasional. Jadi kalau UKM ini mau go internasional ya, itu memang harus punya misi tadi. Jadi tidak nun sewu ini bukan apa-apa. Saya juga senang tapi di sini saya bukan apa-apa. Tapi misalnya pokoknya waton gorengan ya, karena itu semua senang. Nah, terus dodolannya gorengan gitu. Bakwan itu kan, Mas Dubo senang banget. Saya juga hobi itu ya. Tapi kalau bakwan itu nggak pakai misi tadi, ya mau bakwan tuh nambah kolesterol, kemudian minyaknya dan sebagainya kan. Nah, tapi ketika misalnya panjenengan bisa bikin bakwan ini bakwan yang sehat, bakwan yang menurunkan asam urat misalnya ya. Ya, bukan dari perut ke kaki loh ya. itu kan luar biasa. Jadi itu low kolesterol. Low kolesterol. Jadi misalnya seperti itu, bakwan rendah kolesterol, kemudian apalagi gitu ya, dan sebagainya. Itu yang kemudian itu yang maksud saya itu insya Allah yang akan diterima secara internasional itu akan lebih menerima, lebih welcome. Jadi saya kira satu hal tadi pesan saya begitu. Jadi setiap produk-produk kita sangat akan luar biasa ketika di sana ada nilai lebihnya dan nilai misinya tadi. Misi apapun itu, tetapi tentunya asal misi yang baik ya, misi lingkungan, gitu, misi membersihkan sampah dan sebagainya tadi itu. Kemudian ada misi-misi edukasi ya. Misi edukasi luar biasa. Misalnya di kemasan-kemasan itu kan bagus tuh kalau dikasih rumus-rumus kimia tuh. Ya kan misalnya ini produk minuman jus jambu ya. Nah, ini mengandung vitamin C kan. Ini rumus kimianya begini gitu kan. Nah, itu jadi anak-anak yang kita mau suka minum jus itu sambil belajar rumus kimia di situ kan. Ada deskripsi ya. Ada narasinya. Narasi itu ada ya nggak usah panjang-panjang. Tapi yang singkat-singkat aja, tagline yang edukasi ya. Rumus, itu juga edukasi dari segi pesan moral ya, pesan moral. Jadi saya bungkus-bungkus apa itu ditambahkan bagus. Apa susahnya kasih satu kalimat pesan moral apa tertentu ya? Yang ambil quote itu ya. Ambil quote itu ya, quote pesan moral di situ tambahkan di situ. Nah, sehingga semua produk-produk kita ini tadi ketika diluncurkan di masyarakat itu penuh dengan nilai. Ya, penuh dengan nilai-nilai ya, sehingga kita makan tidak waton makan tapi makan yang waton. Makan yang pakai tata krama, makan yang pakai edukasi. Kalau makanan pakai pun begitu, pakaian ini pakaian yang misalnya tadi ini pewarnanya dari bahan alami gitu kan, sehingga tidak mencemari lingkungan dan sebagainya. Itu kan luar biasa. Nah, misi-misi seperti itulah yang saya kira hari-hari ini perlu kita tekankan. Tapi sukses untuk UMKM semua. Kalau saya boleh punya yel-yelnya adalah Go UMKM Go. Nah, setuju nggak? Go UMKM Go. Ya, tadi belum ada yel ini, belum ada ya? Belum. Kalau boleh saya canangkan hari ini kemudian dengan pencanangan Go UMKM Go. Ayo ikuti semua. Go UMKM Go. Nah, gitu. Terima kasih. Luar biasa. Motivator juga ternyata selain anggota dewan. Go-nya ini go pergi atau godean ini? Ada 2 go soalnya. Tapi luar biasa. Memang kalau ketemu dengan politisi itu visi misi, itu harus jelas. Nah, kalau nggak dipilih nanti soalnya. Jadi kan bisa dipakai untuk UKM. Ya, boleh kita makan gorengan ya, asal tidak suka menggoreng isu gitu aja. Situ maksudnya pekerjaannya menggoreng isu. Iya, tapi itu tadi motivasi yang memang harus kita lakukan ya. Betul. Jelas punya visi. Kadang-kadang
visi itu kita lupakan nanti aja kalau udah sukses. Padahal itu dari awal seharusnya. Tapi ini mungkin strateginya Mas Nuri salah satunya nanti ya. Kita mau ke sana tapi nanti sebentar lagi. Tapi saya mau tanya dulu, Mas Lili ngomong-ngomong yang paling menyenangkan dari ikut Sibakul apa Mas? Pengalamanmu? Paling menyenangkan satu apa dua Mbak? Satu dulu apa? Satu dulu. Bisa kirim gratis ongkir. Free ongkirnya ya. Oke. Yang dua nanti ya Mas. Biar pengen tahu. Free ongkirnya siapa yang mau kalau dapat free ongkir? Pasti mau banget lah. Dan sekedar informasi ini satu-satunya di seluruh Indonesia Dinas Koperasi dan UKM DIY yang melakukan terobosan memberikan free ongkir ini bagi para pelaku UKM. Tepuk tangan dong. Iya. Nggak ada di tempat lain pokoknya. Ini free ongkir yang free Anda. Yang sini enggak ya, pusing yang di sini. Enggak kok, yang ada Pak Sofyan. Jadi tahun ini pun ada tambahan cukup besar ya, Pak, jadi untuk pemerintah daerah tidak mengambil keuntungan, jadi pemerintah beda dengan swasta ya. Kita benar-benar ini untuk teman-teman UMKM membantu pemasaran, silahkan dimanfaatkan skim-skim dari Dinas Koperasi ini untuk mengajak UKM bertransformasi digital. Betul-betul naik kelas gitu loh ya. Jadi kebayangkan mau beli gitu kadang-kadang customer kita tuh ngitung berapa ya ongkirnya sampai tempat saya. Gara-gara lihat ongkirnya nggak jadi beli gitu kan. Nah dengan ini free ongkir akhirnya beli. Termasuk juga ketika ada minimum transaksi nih. Biasanya cuma beli satu harganya 25.000, tapi minimum transaksi 50.000 jadi beli dua gitu kan. Untung lagi buat UKM-nya. Daripada untuk bayar ongkir mending untuk belanja produknya. Bener, dapat free ongkir. Oke, kita bahas lagi nanti strategi marketingnya dari Mas Nuri. Siap-siap setelah ini tetap di Sarasehan Sibakul. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel? Sik tenang, rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah, dijamin murah. Ganti bro. Ulon wud. Paket Sibakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Urusan. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh? Wah, Sibakul. Sibakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Sibakul Jogja gratis ongkir. Sibakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak ngetik jebak sisik lengkap. Tadi kita yel-yel barunya dari Pak Sofyan ya. Iya. Ayo kita coba yel-yel. Go UMKM. Go. Itu pokoknya hari ini edisinya ya. Iya. Bingungan loh ini UKM-nya, nggak boleh bingungan. Hari ini selain nanti bisa daftar Sibakul dari konter di sana. Kita juga bisa langsung lewat handphone ya. Jadi kalau misalnya nanti antri panjang, boleh aja langsung nanti buka Sibakul Jogja. Itu nanti keluar alamat situsnya. Langsung aja isi di situ. Yang penting ada NIK, nomor induk kependudukannya. Ada kan punya ya Bu? Kalau enggak bukan penduduk. Ya kan? Masa bukan penduduk sih udah sampai sini gitu kan? Terus saya bukan penduduk, saya pendiri, Pak. Founder ya? Ya, pendiri, bukan penduduk. Iya, pendiri. Kemudian harus punya nomor handphone, pasti punya. Pasti punya kan? Ya. Satu lagi ada alamat email, ada
Email punya? Ada lah, masa punya. kalau nggak punya email nggak punya sosmed kan? Iya. Iya, nggak mungkin. Mas Nuri kasih strateginya, lihat ini tadi produknya apa aja, kemudian sudah mulai beberapa lewat WA, lewat sosial media. Tapi mungkin ada strategi-strategi khusus yang bisa disiarkan Mas Nuri, silakan. Ya, baik Mbak Marta dan Bapak Ibu sekalian. Jadi setidaknya saya bagi jadi dua ya strategi ini. Yang pertama itu adalah strategi produk dan harga. Yang kedua itu baru kita berbicara strategi marketing gitu. Nah, strategi produk dan harga itu apa, Bapak Ibu? Setidaknya produk dan harga kita itu kita buat menjadi 3 tingkatan, Bapak Ibu. Yang pertama, itu bagaimana kita mempunyai produk itu yang menjadi produk traffic, Bapak Ibu. Produk traffic itu membuat orang itu datang kepada kita. Gitu. Dulu saya pernah produksi, dulu saya ceritakan ya Mbak Marta, saya produksi keripik jamur tiram gitu. Kemudian saya produksi peyek lombok hijau. Saat itu 2010 itu masih sangat belum familiar gitu. Sehingga ketika saya upload iklan itu peyek lombok hijau gitu ya. Itu kan membuat orang kemudian bertanya-tanya, penasaran gitu ya. Yeah. Nah, itu yang disebut produk traffic. Jadi produk traffic itu produk yang bisa yang unik, yang kira-kira itu kalau orang dengar itu jadi penasaran gitu. Atau yang kedua dengan strategi harga traffic. Harga traffic itu artinya harganya termurah sedunia akhirat misalnya gitu. Jadi ketika di toko lain itu 10.000 kita bisa jual 5.000 karena kita jualnya HPP aja misalnya gitu. Nah, sehingga orang itu datang kepada kita dengan cara apapun, baik WA maupun datang langsung gitu. Nah, kemudian kita siapin strategi kedua. Ketika orang sudah datang, itu kita siapin produk yang kemudian membuat orang itu datang lagi gitu. Dulu produk traffic saya itu peyek lombok hijau. Rasanya kalau orang beli, kayaknya belinya sekali aja, nggak beli lagi gitu. Oh, mau ngenetok tau gitu. Tetapi saya punya produk kedua yaitu keripik jamur tiram. Yang ketika orang makan itu, rasanya enak, sehingga dia beli kembali. Itu namanya produk untuk repeat order gitu. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan strategi itu. Selain beli peyek lombok hijau, tawarin lagi nih produk unggulan kita gitu. Karena mungkin kalau kita munculin keripik lombok hijau. Yang lombok hijau kan tertarik, tapi kalau keripik jamur tiram kan sudah banyak tuh yang jual gitu. Iya. Nah, Ibu tadi misalnya egg roll gitu ya. Egg roll ini mungkin kan banyak tuh yang jual gitu. Nah, buat apa Ibu yang bisa menarik orang datang gitu. Jadi strateginya strategi produk yang menarik orang, kemudian yang kedua produk yang membuat orang itu kemudian beli lagi kepada kita gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, kadang kita jualan itu fokus saja egg roll terus gitu ya Bu ya. Kok nggak laku-laku gitu misalnya gitu. Nah, karena kita kurang memikirkan itu orang biar datang pakai apa gitu. Nah, itu yang strategi yang pertama, produk dan harga gitu ya. Harganya bisa harga traffic, orang itu datang. Kalau Bapak Ibu lihat di daerah Jalan Kaliurang tuh ada shop yang viral tuh ya, 13.000 dapat balungan gajah yang gede itu ya. Iya, itu kan 13.000, itu HPP aja yang beli jual. Tapi kan orang nggak mungkin beli itu aja. Pasti beli sate, beli nasi, beli minum gitu. Jadi keuntungannya bisa subsidi silang gitu Mas. Iya betul. Jadi beliau untungnya di sate, untungnya di minum. Minumnya 5.000, 8.000 gitu. Sehingga orang beli itu nggak mungkin 13.000 tok gitu. Kecuali saya gitu yang jajan tuh masih ngitung gitu ya. Ya udah beli. Ngitung bawa minum sendiri lagi ya. Minum sendiri. Tapi kalau orang rata-rata belanja ya paling nggak 50.000 gitu. Sehingga keuntungannya diambil dari yang lain. Nah, itu strateginya gitu. Nah, yang kedua terkait dengan marketing Bapak Ibu, kita bisa gunakan cara tadi kalau Pak Wisnu sampaikan bisa dengan digital maupun kemudian gabungan dengan yang konvensional gitu ya. Digital itu segaptek-gapteknya kita Bapak Ibu, paling gampang kita bisa gunakan dua. Yang pertama pakai WA kita gitu. Kemudian Bapak Ibu tergabung di banyak grup, bisa di Japri gitu ya. Japrinya jangan langsung jualan, Japri kenalan dulu gitu. Kalau sudah kenal pelan-pelan mulai ditawari gitu. Atau yang kedua kita pakai marketplace Bapak Ibu. Marketplace itu semudah mendaftar si bagul gitu ya. Di marketplace kita ada beberapa yang familiar, ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak gitu ya. Itu pasarnya menengah ke bawah. Kalau Bapak Ibu produsen bisa main di situ. Tapi kalau Bapak Ibu reseller macam-macam agak berat main di situ karena perang harga. Maka yang bisa Bapak Ibu kalau mau bermain ngambil produknya di Shopee, Tokopedia gitu, tapi jualnya dibeli-beli misalnya.
Blibli itu nggak begitu populer tapi pasarnya menengah ke atas. Betul. Bapak Ibu tinggal repacking, kasih harga yang sedikit lebih mahal gitu, dapat fasilitas gratis ongkos kirim ya, pakai pos misalnya gitu. Nah itu bisa dengan begitu. Kalau yang online kita bisa pakai marketplace. Atau yang kedua, yang sekarang itu sangat marak pakai Facebook Marketplace Bapak Ibu. Kita bisa jualan ngeblok di satu titik, misalnya di Sleman itu diposting. Sehari kita bisa posting 3 kali misalnya. Nah, itu strategi marketingnya ya Bapak Ibu. Tetapi yang jangan dilupakan di balik itu adalah kita harus menemukan tadi value atau keunggulan produk kita melalui fotonya, kemudian melalui deskripsinya gitu. Karena orang beli online itu kan pasti nggak mungkin bisa mencium dan merasakan kan ya. Yeah. Orang beli itu dari fotonya gitu. Jadi visualisasi Visualisasinya gitu. Maka di Plut sudah ada fasilitas itu, ada studio foto kecil tuh. Bapak Ibu bisa main ke Plut gitu. Moto atau moto sendiri di rumah Bapak Ibu pakai kertas putih gitu di foto gitu. Nah, fotonya yang bagus, kemudian deskripsinya yang menarik gitu ya. Satu-satunya gitu ya. Sebelum makan sudah kenyang misalnya begitu. Atau apa gitu, kita cari sesuatu yang bisa mendatangkan orang beli kepada kita gitu. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ketika orang sudah datang, database itu disimpan Bapak Ibu. Karena jualan paling mudah itu jualan kepada customer kita gitu. Pak Lili ini, Mbak Marta ini langganannya Pak Lili gitu. Ketika ada produk baru Bapak Ibu tinggal japri gitu. Mbak, gitu saya selain beras pink, beras apalagi gitu misalnya. Nah itu mix gitu ya. Jadi lebih mudah menawarkan kepada customer kita. Kadang kita itu nggak pernah ngerekap Bapak Ibu. Customernya di mana ya, di kontak WA itu. WA-nya hilang ya hilang customer kita gitu. Nah mulai Bapak Ibu harus ngecek itu ya customernya di data dan lain sebagainya. Nah jadi kurang lebih itu ya. Jadi kalau online sih sederhana itu gitu. Kalau mau marketplace. Kalau yang offline, Bapak Ibu bisa membangun sistem keagenan. Kalau Bapak Ibu seorang produsen, jadi harga kita bagi setidaknya 2, harga reseller dan harga end user. Reseller dikasih ketentuan, misalnya belanja minimal 10, diskon 10%, misalnya begitu. Jenengan masih punya diskon lagi 10%, misalnya begitu. Dan nanti reseller bisa dibangun per kelurahan misalnya, atau per kecamatan misalnya begitu. Sehingga kalau jenengan punya target jualan 1000 pieces sebulan, satu reseller 10, jenengan cukup mempunyai 100 reseller gitu. Daripada ngurusi 1000 orang, mending bisa ngurusi 100 reseller ketika Bapak Ibu adalah seorang produsen. Nah mungkin begitu. Ya, Mas tadi ada yang nanya masalah manajemen keuangan, mungkin bisa berbagi pengalaman. Ya, baik Bapak Ibu. Uang ini. Betul, ini mengatur keuangan yang terberat adalah ketika belum ada uangnya gitu ya. Itu kata Mas Bingung mau diatur yang mana toh Mas, duitnya nggak ada. Jadi begini Bapak Ibu, jadi permasalahan besar termasuk saya ya, ketika saya bangkrut dulu karena mencampur adukkan antara uang pribadi dan uang bisnis usaha gitu. Ketika saya jatuh saya begitu. Nah, maka saran saya Bapak Ibu, kita harus hidup itu dari mana? Tapi kan gini Pak, kalau saya nggak pakai uang bisnis saya, lah bayar sekolah piye gitu. Kan gitu ya pertanyaannya misalnya. Betul. Beli bensin dan lain sebagainya. Kita boleh ngambil tetapi ada aturannya. Yang pertama, kita harus hidup itu dari gaji kita. Ketika kita menjadi pelaku usaha, misalnya Mas siapa tadi yang produsen kotak itu ya? Mas Aryo ya, Mas Aryo dan istri misalnya, kebutuhan hidup sebulan misalnya 5 juta misalnya. Berarti pastikan panjenengan itu dapat gaji 5 juta dari bisnisnya gitu. Jadi kalau sudah dapat gaji, jangan ngambil keuntungannya gitu. Karena kan secara keuangan bisnis kita itu kan dari modal, kemudian ke penjualan gitu kan ya. Nah rata-rata UMKM kita itu ngambil di sini Pak, Bu. Omsetnya langsung diambil gitu. Oh ini keuntunganku. Nah gitu, ini duitku. Ya. Nah bingungnya apa? Ketika nanti mau produksi lagi, kan nggak ada modalnya gitu. Nah tetapi ada yang lebih canggih Mbak. Ngambilnya nggak di penjualan, tetapi dia sudah sisihkan HPP kalau kita bilang, tapi kalau orang pasar bilang biasanya iki modalnya gitu. Iya. Dijual 100.000, modalnya 50.000, dia sisihkan 50.000. Untuk pulaan aman gitu. Tetapi dia tidak akan bisa berkembang. Kenapa? Uangnya habis terus, modalnya 50.000 terus. Maka kalau Bapak Ibu mau ngambil itu
kita sebut sebagai biaya. Misalnya ya, 100.000 harganya, 50.000 itu adalah HPP-nya, panjenengan ambil untuk gaji misalnya 10 sampai 20.000. Iya. Nah, kemudian untuk operasional lain misalnya 10.000, sehingga jenengan masih punya keuntungan 20.000. 20.000 ini jangan diambil, disisihkan gitu. Terus itu diputerin. Kemudian nanti modalnya ditambahin lagi, 20.000 masuk ke modal lagi. Sehingga yang sekarang misalnya baru bisa produksi 100, bulan depan bisa 200 dan seterusnya. Nah, jadi cara mengamankannya begitu Bapak Ibu. Angka hidup kita cukupnya berapa, itu kita ambil dari gaji. Jangan diambil dari seluruhannya gitu. Nah, begitu Mas Yusbio. Tipsnya sih saya dulu cukup memisahkan uang itu. Dan yang jelas karena saya ini, kan orang itu ada dua Bapak Ibu. Orang yang pintar cari duit tapi lebih pintar ngabisin duit. Sama orang yang cari duit nggak begitu pintar tapi pintar jaga duit gitu. Nah, kesalahan saya dulu uang saya pegang, pintar cari duit, lebih pintar ngabisin duit gitu. Maka saya bertobat setelah itu uang saya serahkan kepada istri semua gitu. Karena istri saya yang bagian pegang duit, saya bagian cari duit gitu. Setelah itu aman semuanya lah gitu. Nah, jadi Bapak Ibu dicek begitu ya, dipisah, kemudian pastikan yang megang duit itu orang yang tidak pintar ngabisin duit gitu. Ini bahaya kalau Mas Debio ya. Soalnya diserahin malah yang ngabisin duit itu ya. Oh, jangan salah. Saya justru itu pintar nyari duit tapi nggak boleh menggunakan duit. Saya kan traktuyul. Jadi nggak cuma ngambil duit ya. Boleh duit itu pinter. Tapi nggak bisa nggak bisa ngabisin duit ya, nggak bisa belanja. Tapi menarik tadi Mbak. Jadi dari berapa keuntungan harus disisakan untuk pengembangan usahanya, memperbesar modalnya. Minimal modalnya dulu di keep ya, jangan dimasukkan di situ keambil gitu. Nah setelah itu nggak cuma modalnya, kita juga sisihkan yang lain untuk investasi lagi, mengembangkan. Makanya sebenarnya kita tuh nggak terlalu seneng kalau lihat UKM yang pertama selalu problemnya adalah modal, karena sebenarnya mungkin adalah cara mengelola keuangannya itu kurang tepat gitu ya Mas Nuri ya. Semoga itu bermanfaat ya, karena sebenarnya modal itu gampang kok dimulai dari yang kita punya, kemudian kita lakukan dulu sampai kemudian ada keuntungan, nanti akan bergulir dengan sendirinya. Ya, itu dia. Super sekali ya Ibu-ibu, dapat ya. Tepuk tangan dong. Ini beruntung banget loh ini, narasumbernya hebat-hebat, termasuk yang disampaikan sangat jelas, gampang dimengerti, gampang dilakukan. Nah, karena ini sudah 2 menit terakhir nih, mohon Pak Sofyan bisa memberikan lagi motivasi semakin kuat untuk berusaha untuk para pelaku usaha di Godean, Pak. Oke, terima kasih Mbak Marta. Jadi saya kira UMKM ini sebagai motor penggerak ekonomi bangsa Indonesia ya. Jadi kita tidak usah silau dengan mungkin pengusaha-pengusaha besar ya. Tapi justru UMKM ini yang bisa bertahan di era apapun sebenarnya. Mau di era pandemi kemarin sekalipun sebenarnya UMKM ini yang ketika dia mengalami kendala, tapi kan kendalanya sebenarnya masih bisa terukur ya. Tapi kalau perusahaan besar begitu kendala ya bisa kolapsnya, jatuhnya kan luar biasa. Nah, sehingga UMKM ini sebagai justru sebagai urat nadinya ekonomi negara kita, sehingga tetaplah konsen di UMKM. Kalau mau berkembang ya berkembang, memperbanyak UMKM saja gitu kan. Jadi semakin digalakkan UMKM ini ya semakin menjalar, buka cabang di mana-mana tadi itu tetap UMKM namanya. Jadi tetap memberdayakan dari yang kecil, kita tumbuh dari yang kecil, dan tentu dengan asas keadilan, dengan asas kebersamaan, itu nanti insya Allah akan tumbuh bersama, menguatkan, mengokohkan perekonomian bangsa menuju kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Mas. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Mana yang paling bermanfaat buat ibu-ibu, buat mas-mas, para pelaku usaha dari obrolan kita? Semuanya. Satu aja deh sebutin, ayo. Apa? Free marketing? Oh, free ongkir. Oh, langsung. Apa lagi?
Manajemen Wah, keuangan. Nah gitu dong. luar Bilang biasa. semuanya itu soalnya semua lupa. Gitu. Daripada ditanyakan semuanya. Iya. Baik, Pak Wisnu terima kasih banyak. Pak Sofyan, matur nuwun. Mas Brili nanti cerita-cerita yang lainnya disiarkan ke ibu-ibu kan dekat kan ya. Dari Sidoarjo ke Sidoagung ya. Mas Nuri terima kasih tipsnya. Kayaknya memang Mas Nuri ini pelaku usaha expert dan juga kalau ngajarin itu cocok jadi guru ya. Baik. Nah, dari saya? Dari Iya, dari saya nih, Pak. Ini apa ya, catatan? ibu pokoknya jangan sampai patah semangat ya. Kesuksesan tidak datang secara ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba ya. Sebesar apapun sebuah candi pasti dimulai dari susunan batu yang kecil-kecil. Ya, jangan pernah menyerah, jangan pernah ngelokro. Permata menjadi barang bernilai karena melalui proses gesekan-gesekan. Wah. Kemarin saya juga habis dari toko berlian Mas, ternyata berlian itu tidak jadi langsung begitu indah dan mahal. Dari batu yang terus diasah, berarti kita semuanya siap diasah. Betul. Ya. Bahkan ketika kita bicara tentang improvement atau langkah sukses, itu dimulai dari step terkecil. Ya, jadi dari langkah kecil, hargailah langkah yang sudah kita lakukan dan itu langkah kita menuju sukses. Saya Marta Sasongko. Saya Devia Primus. Terima kasih banyak. UMKM, naik kelas. UMKM, hebat, Jogja, istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
asma